فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, di Ahad pagi hari ini semata-mata rahmat, taufik, hidayah, inayah, as-sihah wal faragh, kesehatan dan juga waktu yang Allah anugerahkan, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, dalam rangka untuk tafaqquh fid din, memahami agama yang mulia ini, menunaikan satu di antara kewajiban sebagai pribadi muslim. Thalabul ilmi faridun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pribadi muslim. Satu saat salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi aqyas?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Qala, beliau mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran summa isti'dadan lima ba'dah. Manusia yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat akan kematian, summa isti'dadan lima ba'dah. Kemudian mereka bersungguh-sungguh dalam bersiap berbekal untuk menghadapi kematiannya, bersiap berbekal untuk hidup setelah kematiannya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus semua kenikmatan dunia, yakni al-maut. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap kita tidaklah berganti waktu dari tahun ke tahun, bulan per bulan, pekan per pekan, hari per hari, jam berganti jam, menit berganti menit, detik berganti detik, kecuali semakin dekat dengan ajal, semakin dekat dengan maut. Sehingga masing-masing kita harus bersiap sebaik-baiknya untuk berbekal saat ajal itu datang, untuk bersiap saat maut itu menjemput. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kapan datangnya? Fi ayyi adin tamut, dan di bumi mana kita hendak dipanggil. Ilmuha indallah, ilmunya di sisi Allah. Ketika ajal datang, ketika maut menjemput, tidak ada satupun insan yang kuasa untuk mengajukan sejenak, mengundurkan saat. Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika ajal telah datang, tidak ada satupun insan yang kuasa untuk mengundurkan sesaat dan mengajukan sejenak. Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam sebuah wejangan beliau kepada kita,
Kita ingat Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi, suami dari Fatimah, salah satu khulafaur Rasyidin. Beliau mengatakan tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Fa inna dunya atau irtad dunya mutbiratan war tahad akhirah mukbilatan. Dunia itu cepat berlalu dan akhirat itu cepat datang. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan pada tiap keduanya, pada masing-masingnya itu punya anak-anak. Dunia punya anak-anak, punya pengikut. Akhirat pun punya anak-anak, punya pengikut. Pesan beliau, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia yang sampai dunianya dengan segala isinya, keluarganya, hartanya, pekerjaannya, pangkatnya, kedudukannya, perniagaannya, perdagangannya, sawahnya, kebunnya, kesibukan dunia, dia sampai dia lupa berbekal untuk akhiratnya, sampai dia lupa beribadah kepada Allah, sampai dia lupa mengumpulkan amal soleh, bekal terbaik untuk akhiratnya. Yang Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai insan-insan yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melupakan kalian untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepadanya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka termasuk orang-orang yang merugi. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin yang dinukil oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'iyah, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futana, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang arif dan bijak. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka berhati-hati dengan dunia karena takut dengan bujuk rayu dunia, takut dengan fata morgana dunia, takut dengan hijau rana dunia, takut dengan goda-goda dunia, takut kalau sampai larut dengan dunia, sampai hubbud dunia. Ketika mereka melihat dunia, mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang arif dan bijak itu, ketika melihat dunia, meyakini, mengilmui, memahami, menyadari bahwa annaha laisat lihayyin watana, bahwa dunia bukan tempat tinggal selama-lamanya. Setelah sadar, setelah faham, setelah yakin bahwa dunia hanya sesaat, hanya sebentar, bukan kekal, ja'aluha lujjatan, mereka menjadikan dunia bak samudra, mereka jadikan dunia laksana lautan. Kemudian wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna, kemudian mereka menjadikan amalan-amalan kesalihan,
amalan ibadah, amalan orang ketaatan sebagai perahu kapal untuk menyeberangi samudra sampai dia selamat. Yang sangat mengherankan, ketika ada orang-orang yang tahu bahwa dunia sesaat, akhirat kekal, mereka cara mencari keselamatan akhiratnya salah. Cara mencari kebahagiaan dunianya keliru. Dalam pepatah Arab dikatakan, ya, tarjun najata walam tasluk masalikiha. Tarjun najata walam tasluk masalikiha. Fa innas safinata la tajri al yabas. Ini saya belum melihat Pak Eko ngantuk. Ya, karena tadi ketika mau mulai kajian sudah di pressure sama adik-adiknya, pasnya sama anak-anaknya. Sehingga Pak Eko ini masih berpikir bagaimana cara membalas itu. Pak Eko sehat ya? Ya, Masya Allah. Wajahnya cerah hari ini, Masya Allah. Ya, tadi sampai mana tadi? Ya. Tarjun najata walam tasluk masaliha. Engkau mengharapkan, menginginkan kebahagiaan, keselamatan. Walam tasluk masalikiha. Namun sayangnya kalian tidak menjalani sebab-sebab keselamatan, tidak menjalani sebab-sebab kebahagiaan. Fa innas safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya kapal perahu itu tidak akan berjalan di atas tanah yang kering, Mas Ibnu. Perahu itu nggak mungkin berjalan di atas padang pasir, tanah yang kering. Berjalannya di atas lautan, di atas samudra. Maknanya mengherankan kalau ada orang ingin mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan dunianya, wassalamah wa najah, kesuksesan akhiratnya, ketika mereka tidak menjalani sebab-sebab keselamatan. Ketika insan mereka telah meninggal dunia sebagai pembuka untuk menuju akhirat, pada ujungnya nanti akan ada yaumul qiyamah. Ketika sesengkala ditiupkan, hancur bumi, hancur dunia, kemudian ringkasnya mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Sedikit pagi ini kita akan menyampaikan terkait dengan kejadian-kejadian di padang mahsyar. Sebagian manusia dibangkitkan ketika yaumul qiyamah, digiring ke padang mahsyar. Sebagian mereka dalam kondisi buta. Beberapa ayat yang menjelaskannya. Manhum, siapa mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi buta? Allah kisahkan. Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Naam. Allah berfirman, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, dari peringatan-peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Ada dua tafsir kata para ulama. Ma'isyatan dhanka bimakna yaini, dengan dua makna. Yang pertama, ma'isyatan dhanka fid dunya, kehidupan yang sempit di dunia, tidak pernah merasakan as-sakinah wa tuma'ninah was sa'adah, tidak pernah merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dunianya. Kemudian ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, yakni sempit di kuburnya, mendapatkan siksa kubur. Jazakallahu khair.
mendapatkan siksa kubur sampai hari pembangkitan. Begitu sangat menderitanya mereka. Apakah cukup hukuman bagi orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, takabur, berpaling dari ayat-ayat Allah? Belum cukup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka di padang mahsyar dalam kondisi buta. Buta. Ketika di padang mahsyar buta, mereka mengadu kepada Allah Ta'ala. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu di mana Mas Ibnu? Di dunia. Dalam kondisi melihat. Allah langsung menjawab, qala kadzalika ataska ayatuna fanasita. Iya, bukankah dulu telah datang peringatan-peringatan kami, ayat-ayat kami, fanasitaha, kalian melupakannya. Wa kadzalika yauma tungsa, maka demikianlah pada hari ini kami lupakan. Pertama, ma'isyatan dongka. Dunianya sempit, kuburnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dibangkitkan, dikumpulkan dalam kondisi buta. Yang terakhir, wa kadzalika yauma tungsa, dilupakan sama Allah Ta'ala di akhirat. Mengerikan sekali. Nah, saat itu di padang mahsyar akan berpisah-pisah, bercerai-berai manusia menghadap Allah sendiri-sendiri. Laisa bainahu wa bainal turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah, sendiri-sendiri. Pak Iko, senadyanto panjenengan punika ten donya niku tresna kalian garwa kalian putra, benjang ten akhirat jenengan piyambak anggenipun ngadhep dumateng Allah Taala piyambak. Mboten saged ngejak Mas Joko. Yuk karo aku sesuk. Mboten saged. Pemenah antum kuwi mesti insyaallah dewi kabeh. Ya. Kenapa? Fa idza ja'atis sahah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika datang hari kiamat akan berpisah-pisah, bercerai-berai seorang dari ayah bundanya, dari karib kerabatnya, dari saudaranya, dari anak istrinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing merasa berat dengan tanggung jawab yang harus dia siapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah begitu, tidak akan bergeser kaki-kaki manusia, kaki-kaki anak Adam saat itu sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Apa itu? Rasul mengatakan la tazula qadamal 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki-kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 pertanyaan. An umrihi fima afnah. Umurnya untuk apa? Pak Eko, yuswane pinten saniki? 66. Iya. Kok pada ketawa kenapa? Pak Eko, yang bilang siap-siap bukan saya. Yang bilang siap-siap Mas Ibnu. Jadi nanti kalau ada mau munakosah ya sama Mas Ibnu, jangan sama saya ya. Padahal Mbak Eko yo ngomong, sing mati ra kudu tuwa. Tapi a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Berarti kalau 66 ya. Ya, umur tuh enggak Pak Eko, ini busronamalakum, jadi umur tuh enggak tahu kapan. Yang muda, antum ngamatin nggak kelapa itu? Kelapa itu kan yang masih bunga
Yang rontok banyak enggak? Banyak. Yang cengkir jatuh ada enggak? Banyak. Yang dembegan, yang dibuatkan enak? Enggak, jatuh juga ada. Tahu buluk enggak? Buluk. Nah, jatuh ada enggak? Ada. Ada enggak? Pernah lihat enggak? Kelapa udah garing, kering, coklat, udah tinggal jatuh enggak jatuh? Ada enggak? Awet ada enggak? Siapa itu? Wah. Bukan. Ini kajian, ini kajian serius ini, ini padang mahsyar loh ini, enggak guyon loh ini, padang mahsyar loh ini. Nanti antum di mana loh? Di Marasat Abdul Rauf nanti. Tapi intinya itulah. Yang umur tuh enggak tahu Mas Ibnu. Jadi jangan ketika bahas umur lirik Pak Eko, bahas kematian lirik Pak Eko, jangan. Itu lirik diri sendiri. Tapi Pak Eko ya siap-siap. Semua Pak Eko top. Astagfirullahaladzim. Ini saya mau serius ini, jangan ngajak guyon ya. Nah, sebentar Pak Eko tadi top artinya apa? Astagfirullah. Pak Eko top. Dulu pernah dari polisi tahun berapa sih? Masya Allah. Lanjut. Dah. Baik. La tazula qadamul abdi fi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki-kaki anak Adam dari kiamat sampai ditanya 4 hal. An umrihi fi ma afnah. Umurnya untuk apa? Wa an jismihi fi ma ablagh. Jasad, raga, badan, sehatnya buat apa? Wa an ilmihi fi ma amila biha. Ilmunya dikemanakan? Wa an malihi aina tasabu fi ma anfaqah. Hartanya ditanya dari mana dan untuk apa? Subhanallah. Sudah begitu Rasul mengatakan, yuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ya, dikumpulkan manusia di padang mahsyar yaumul qiyamah khufatan, dalam kondisi tidak beralas kaki. Uratan, telanjang. Ghurlan, tidak dihitan. Ketika mendengar kalimat ini, istri tercinta beliau Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanduru ba'dhum ila ba'din." Rasulullah, kalau demikian kondisinya berarti kaum wanita, kaum lelaki, berkumpul dari satu, kemudian sebagian mereka melihat pada sebagian lain. Artinya malu sekali kalau kami kaum wanita. Rasul mengatakan, qala ya Aisyah, wa Aisyah, al-amru ashaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'din. Dalam Bukhari Muslim. Ya Aisyah, perkara kejadian-kejadian yang ada di padang mahsyar saat itu lebih berat, lebih dahsyat daripada sebagian mereka melihat kepada sebagian. Enggak mikir lagi, saking dahsyatnya hari kiamat. Subhanallah. Sampai sebegitunya. Belum lagi datang sebuah hadis dari Miqdad bin Al-Aswad. Bagaimana kondisi matahari saat itu? Tudana asy-syamsu yaumal qiyamati hatta takunu kamiqdari mil. Didekatkan matahari saat itu 1 mil di atas kepala manusia. Sangat panas. Rasul mengatakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil faroki. Maka manusia saat itu tenggelam dengan keringat-keringatnya, qadri ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan-amalannya.
Dalam bahasa para ulama, semakin banyak amal solehnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak ketaatannya, semakin sedikit keringat yang menggenangi dirinya. Rasul mengatakan, "Faminhum mayyakunu ila ka'baihi." Masya Allah. "Faminhum mayyakunu ila ka'baihi." Sebagian mereka ada yang tergenang dengan keringatnya sampai ka'baihi, sampai mata kakinya. Wa minhum mayyakunu ila rukbatahi. Sebagian mereka tergenang dengan keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum mayyakunu ila hakwaihi. Sebagian mereka tenggelam sampai pinggangnya. Wa minhum mayyaljimuhu al-faraqul jam'ah. Sebagian mereka tenggelam ke sana kemari, benar-benar tenggelam dalam keringatnya. Kenapa? Bihasbi a'malim, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Bukhari Muslim. Nah, itu sebagian kejadian di kiamat. Kemudian dikatakan tadi bahwa tidak pakai pakaian. Kemudian siapa yang kali pertama diberikan pakaian? Inna awwala mayuksa yaumal qiyamati Ibrahimu, dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian kepadanya di hari kiamat adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sedikit kejadian di hari kiamat di padang mahsyar. Nah, di saat itu, saking beratnya manusia merasakan lamanya menunggu pengadilan, panasnya di bawah terik matahari yang 1 mil, beratnya mereka tenggelam dalam keringatnya. Kondisi semacam itu menjadikan manusia merasa sangat berat. Rasul mengisahkan. Maka kemudian manusia berbondong-bondong. Idza kana yaumul qiyamati ma jannasu fi ba'din fayatuna Adam. Saat manusia merasakan sangat beratnya kejadian dahsyatnya padang mahsyar, mereka berbondong-bondong. Sebagian mereka mendatangi Adam alaihissalam. Fayaquluna, mereka berkata, Isfa'lana ila rabbik, wahai Adam, bukankah engkau bapak kami? Berikan syafaat pada diri kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, Adam mengatakan, lastu laha. Saya enggak bisa syafaat. Saya enggak mampu syafaat. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilullah. Masya Allah. Tetapi kalian bisa datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innahu khalilullah. Sesungguhnya beliau adalah khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Adam merasa bahwa ada Rasul, ada Nabi yang lebih afdal. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah apa? Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Fayatuna ila Ibrahim. Maka kemudian mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam. Fayaqulun, mereka berkata, Isfa'lana ila rabbik. Berikan syafaat kepada kami dengan izin Rabbmu. Maka fayaqulu, Ibrahim mengatakan, Naam, lastulaha. Saya tidak bisa syafaat. Tidak mampu syafaat. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Tetapi datangilah oleh kalian Musa alaihissalam. Beliau adalah kalimullah, orang nabi rasul yang langsung diajak bicara sama Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Nah, kemudian fayatuna Musa, mereka datang dengan Nabi Musa alaihissalam. Sama jawabannya, lastulah, saya enggak bisa syafaat. Walakin alaikum bi Isa.
tetapi kalian bisa datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa adalah ruhullah dan ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian ketika fayatun ala Musa, kata Isa, ketika datang Nabi Isa alaihissalam, sama, lastulah. Saya tidak bisa syafaat. Saya tidak mampu syafaat. Tetapi alaikum bi Muhammad SAW. Kalian bisa datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu manzilah, kedudukan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Beliaulah apa? Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Beliaulah yang Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada pribadi yang Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Beliaulah yang Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliaulah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai nabi yang terbaik, afdalun nas abdul khalq. Maka ketika fayatuni, ketika mereka mendatangi Nabi sallam, fa'aqulu analaha, aku berkata kepada mereka, aku berhak memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fata'dzinu rabbi faya'dzanali, aku minta izin kepada Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat, dan Allah Ta'ala memberikanku memberikan apa? Izin memberikan apa? Syafaat. Dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika manusia datang kepada beliau, maka fayasjudu, Nabi Muhammad sujud dengan sujud yang sangat panjang. Fayahmaduhu, kemudian Nabi Muhammad menyanjung, memuji Allah dengan sanjungan pujian yang belum pernah Rasulullah ucapkan kecuali di padang mahsyar saat itu. Sampai kemudian ada kata-kata, irfa ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'to ya Muhammad, berikan atau mintalah aku berikan. Wasfa' tusafa ya Muhammad, berilah syafaat, sungguh aku Rabbmu telah memberikan izin padamu dengan syafaat. Itu yang dikatakan syafaatul utma, syafaat terbesar ilal mukminin, kepada orang-orang yang beriman dari Nabi Muhammad SAW, yang sering orang mengatakan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi. Inilah syafaatul utma, syafaat Nabi di hari kiamat untuk orang-orang yang beriman. Ada juga syafaat Nabi diberikan kepada paman beliau, Abu Thalib. Masih ingat kisahnya? Suatu saat paman beliau Abu Thalib ini kan sosok paman yang termasuk paling banyak mensuplai, membantu perjuangan Nabi. Dengan hartanya, dengan kekuatan kabilahnya, sampai Nabi merasa berhutang budi. Sampai Nabi merasakan harus pamannya masuk Islam. Sekian kali diajak tidak mau. Satu saat paman beliau Abu Thalib sakit. Rasulullah mendatangi beliau dalam kondisi sudah sakit. Ternyata di samping pembaringan paman beliau Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, dua tokoh kafir Quraisy yang sangat tidak suka dengan dakwah Nabi. Tapi Nabi tidak surut. Nabi mengatakan, ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat, kalimatun uhajju laka biha indallah fi yaumil qiyamah. Sebuah kalimat yang aku sungguh akan membelamu di hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Abu Jahal menimpali, atarghabu amilati Abu Muthalib, apakah engkau membenci, hendak meninggalkan agama nenek moyang kita, agama leluhur kita, agama Abu Muthalib?
Rasul kembali mengatakan, ya ammi qul la ilallah kalimatun uhaju laka bi'amdallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu kalimat la ilallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu dari kiamat dari Allah Ta'ala. Terus Abu Jahal mengatakan, atarghabu ammillati Abi Muthalib, terus sampai akhirnya Abu Thalib paman Rasulullah meninggal dalam kondisi iman atau kufur? Kufur. Sedihnya luar biasa Rasulullah SAW sampai turun sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh ya Muhammad, engkau tidak akan kuasa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang kau cintai sekalipun, hanyalah Allah yang kuasa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Setelah itu Rasulullah meminta untuk bisa memohon kepada Allah Ta'ala agar pamannya ini diringankan siksanya. Sampai akhirnya Allah kabulkan, dengan izin Allah syafaatnya diberikan, paman beliau diringankan siksanya, yakni sebuah batu neraka diletakkan di telapak kaki Abu Thalib sampai mendidih otaknya. Itu siksa yang Allah ringankan di akhirat buat Abu Thalib. Itu siksa yang teringan. Sehingga kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Ada hal yang sangat penting di akhir majelis ini. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat? Saya ulangi, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika fi yaumil qiyamah ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat? Ini penting. Qala Rasul mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat, mereka yang mengikrarkan, melafadzkan, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dari mana? Dari hatinya, ikhlaskan Allah Ta'ala. Yakni orang-orang yang benar-benar bertauhid, yang benar-benar ifradullah bil ibadah, benar-benar memurnikan ibadahnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menyebutkan syurut kalimat la ilallah, syarat-syarat kalimat la ilallah, kita tahu miftahul jannah, kunci surga adalah kalimat apa? Tauhid la ilaha illallah. Namun kalimat la ilaha illallah itu akan bermanfaat menjadi kunci surga ketika memenuhi 8 syarat. Ringkas ya, karena waktu sangat terbatas. Ringkasnya, kalimat la ilaha illallah itu harus memenuhi 8 syarat untuk bisa menjadi kunci surga. Yang pertama, ilmun al-munafi li jahli. Mengilmui, mengetahui, memahami, mengerti makna, kandungan dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Mengilmui. Nah, yang Allah menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengilmui. Yang ini akan mengeliminir, menghilangkan sifat kebodohan terhadap kalimat la ilaha illallah. Apa makna kalimat Allah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Hajj ayat 62, Luqman ayat 30. Dzalika bi annallahu wal haq wa annama yad'una min dunihi wal batil. Naam.
Itu dalilnya. Demikianlah bahwa tidak ada ilah yang hak disembah oleh Allah Ta'ala, dan semua bentuk sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Yang kedua, yakinun al-munafi lisyak. Mengucapkan kalimat la ilallah dengan penuh keyakinan yang akan menghilangkan sifat keraguan-raguan. Yang ketiga, ikhlasun, keikhlasan yang akan al-munafil syirk, yang akan menghilangkan kesyirikan. Yang keempat, as-sidq, kejujuran, al-munafil al-kadhib. Mengucapkan kalimat la ilallah dengan penuh kejujuran yang akan menghilangkan sifat kedustaan, sebagaimana kedustaan orang-orang munafik yang alladzi fi qulubihim zaik. Hati mereka penuh penyakit, penuh kedustaan. Yang kelima, mahabbah, yakni benar-benar mencintai kalimat la ilaha illallah dan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilallah. Al-munafi lil bukti, akan menghilangkan sifat membenci kalimat tersebut. Yang keenam, al-inqiyad, tunduk patuh terhadap al-muqtado, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya sudah bahwa la ilaha itu ada nafi, menafikan, menghilangkan semua kullu ma'ubida min dunillah, menghilangkan semua bentuk yang disembah dan Allah Ta'ala. Kemudian ilallah itu isbat, menetapkan satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensinya. Ya mohon maaf, konsekuensinya ya kalau berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf, misalnya ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi dia berbuat kesyirikan. Ada enggak? Banyak orang, mohon maaf ini, mengadakan larungan laut, labuan laut, ketika melarungkan sesajinya itu, yang di tengah-tengahnya mungkin kepala kerbau, kepala sapi, dilarungkan di lautan, di tengah begitu, sambil berzikir la ilaha illallah. Bahkan sebagian mereka mengucapkan atau melafadzkan surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, sambil melarungkan sesajen ke lautan, kepadanya roh hidul. Maksud mereka mengucapkan kalimat tauhid dalam kondisi sedang berbuat kesyirikan. La yanfa, apa manfaatnya? Tidak bermanfaat. Nah, sehingga sebisa mungkin bahkan menjadi sebuah keniscayaan, kemestian, sebuah kewajiban, kita harus benar-benar bersih dari mana kesyirikan. Kenapa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka akan batal, sirna, hilang seluruh amalan kalian. Ada orang yang berargumentasi, masa sih seorang yang sudah berjuang berangkat haji, berangkat umroh, dia sholat 5 waktu, dia berinfak, dia bersedekah, bahkan dia bangun masjid, bahkan dia membaca Quran tiap hari, dia puasa Ramadan, dengan kesyirikan akan sirna. Kenapa pakai perasaan? Itu sudah nas dari siapa? Allah Ta'ala sudah. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatan amaluk. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan sirna semua amalan kalian. Sudah, itu nas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian yang ketujuh adalah apa? Wal qabul, yakni menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Yang kedelapan yakni menghilangkan, menafikan, menjauhi semua bentuk
atau mengingkari semua bentuk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini sangat bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga semua bermanfaat bagi yang mendengarkan. Setidaknya ada hal yang sangat penting bahwa kita hidup di dunia hanya saat dan sebentar. Persiapkan bekal terbaik untuk akhirat kita. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan keringanan di padang mahsyar, di antaranya mendapatkan syafaat Nabi, ya jauhi kesyirikan, jadilah orang yang bertauhid dan tentunya ittiba'us sunnah. Senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan bagi diri kita semua sampai kita saat nanti harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salah khilaf kurang mohon diluruskan, ada benar Allah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.